Ketua GKTC Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama bertemu dalam forum perangkat daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu bagian dari upaya kita untuk menyusun perencanaan kerja khususnya untuk tahun 2022. Sebelumnya marilah acara bersama kita buka sambil di tempat masing-masing kami dereke untuk berdoa. Kita buka acara kita dengan berdoa. Berdoa cukup? Akan kami bacakan untuk acara yang akan kita lampaui hari ini. Pembukaan sudah kita lewati. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan kita lanjutkan dengan acara inti sambutan Kepala OPD, dilanjutkan paparan. Kami nanti akan, bener Mas? Kami nanti akan lanjutkan dengan rumusan rancangan awal Renja PD. Dilanjutkan dengan tanggapan, ada 2 penanggap dari kita nanti. Yang pertama dari Bapeda Gunung Kidul, kemudian bagian organisasi Setda Kabupaten Gunung Kidul, serta tanggapan umum dari peserta forum pada hari ini. Selanjutnya, sesudah ada tanggapan-tanggapan, kita akan bacakan kembali masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk penguatan Renja DPMPT 2022 dan kita lanjutkan dengan penandatangan berita acara forum PD, mendengarkan lagu Bagimu Negeri serta penutupan forum. Baiklah Bapak Ibu, sambil tetap fokus di posisi masing-masing, marilah bersama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk yang hadir di ruangan ini mohon berkenan untuk berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita menyingkat waktu sambutan Kepala DPMPT Kabupaten Gunung Kidul oleh Bapak Irawan Jatmiko yang akan langsung dilanjutkan dengan penyampaian paparan tentang rencana kerja dari DPMPT pada tahun 2020. Kami telah mengirim tadi untuk materi di chat. Mohon untuk sekiranya bisa disimak ataupun juga langsung menyimak dari screen share yang akan kami tampilkan.
Kepada Bapak Dr. Andes Irawan Jatmiko, MSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perusahaan daerah, baik BPD, DIY, BDG maupun PDAM. Hari ini sungguh kita berbahagia bahwa kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka forum perangkat daerah. Untuk saat ini perangkat daerahnya adalah DPMPT, sehingga ini bagian dari proses penyusunan RPJM daerah tahun 2022. Jadi bagian dari proses penyusunan RPJM. Setelah musrenbang kecamatan, kemudian forum perangkat daerah, nanti akan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kabupaten. Nah, kami mengikuti konsep draft tema yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kidul yang bisa kita lakukan derivasi untuk kegiatan-kegiatan kita. Perlu kami sampaikan juga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya penanaman modal dan pelayanan perizinan atau PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi kalau di kabupaten pemahaman bahwa di PMPT ini hanya pelayanan perizinan tugasnya, ini perlu kami sampaikan bahwa kami ada dua tugas pokok, yaitu fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sehingga kami nanti mohon pembahasan ini mengarah ke dua fungsi ini, yaitu penanaman modal dan pelayanan. Jadi kami sinergiskan dua ini, jadi mulai sinergiskan dua tugas ini, tidak hanya pelayanan perizinan tapi fasilitasi investasi kita kedepankan juga. Kemudian harapannya nanti masukan-masukan dari perangkat daerah, dari perusahaan daerah, dari Kapanewon ini kami harapkan untuk penyempurnaan, untuk dukungan kegiatan di tahun 2022. Dukungan kegiatan di tahun 2022. Nah, ini yang kami harapkan setelah nanti ada pembahasan dari Bapeda dan bagian organisasi, kami harapkan masukan-masukan yang lebih lebih implementatif bagi DPMPT, karena kami tentu perlu masukan dari pihak luar. Kacamata itu tentunya bukan dari kacamata diri sendiri, jadi dari internal kita, input looking-nya, tapi juga melihat dari luar, pandangan-pandangan pihak-pihak luar, pihak-pihak yang berkepentingan dengan kami, baik dari PHRI ada, dari Kadin ada. Ini sangat erat dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, selanjutnya untuk menyingkat waktu kami paparkan sekalian saja mengenai materi forum perangkat daerah di PMPT. Jadi
berangkat dari tema pembangunan kita tahun 2022, ini percepatan pemulihan ekonomi daerah meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022. Jadi ini sudah dikaji oleh Bapeda, saya kira, untuk mensinkronkan baik RPJP kita maupun dengan visi misi kepala daerah terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. Ini sudah mulai penyesuaian. Saya melihatnya tema pembangunan tahun 2022, sehingga kami beri tagline-nya dari Forum Perangkat Daerah ini, percepatan investasi daerah menuju terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi percepatan investasi daerah menuju terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi tentunya ini tidak bisa dilaksanakan oleh DPMPT sendiri, tapi dukungan dari OPD terkait, dukungan dari pihak-pihak yang stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan, Kadin, PHRI, dan sebagainya, dengan perusahaan daerah juga. Jadi tema tagline untuk Forum Perangkat Daerah ini kami sudah menyesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2022, yang di dalamnya kita termasuk dalam prioritas pembangunan kelima, yaitu di ekonomi, UMKM, investasi, dan pariwisata. Jadi kelima itu ekonomi, yang terdiri dari UMKM, investasi, dan pariwisata. Next. Jadi kalau kita melihat visi RPJM tahun 2021 tahun 2026, yaitu terwujudnya peningkatan masyarakat, taraf hidup masyarakat Gunung Kidul yang bermanfaat, bermartabat tahun 2026. Nah, kemudian visi dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskannya misi RPJM, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Misi pertama. Kemudian misi kedua, ini meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Ini dua misi. Jadi RPJM kita terdiri dari dua misi ya. Yang pertama, tata pemerintahan yang berkualitas. Ini tentunya reformasi birokrasi, kemudian itu tujuannya, sasarannya tentunya peningkatan kapasitas tata kelola. Tata kelola, bagaimana mengelola pemerintah daerah ini lebih baik lagi, sehingga rakitnya menjadi A, kemudian WTP-nya tetap. Ada beberapa penilaian-penilaian pemerintahan daerah yang berbasis penilaian tentang kapasitas tata kelola pemerintahan. Dari itu nanti dana insentif daerahnya meningkat dan sebagainya. Kita masuk di misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Di tujuan kedua dari visi kedua, yaitu terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi, di mana sasarannya adalah perekonomian masyarakat meningkat. Jadi dari tujuan kedua dari visi kedua, terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi, sasaran yang ingin kita capai, yang pertama perekonomian masyarakat meningkat, yang kedua nilai investasi meningkat. Next. Ini didasarkan pada data-data yang bisa kami tampilkan, bahwa realisasi investasi kita dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tadi yang membangun ekosistem. Yeah. Nah, kita untuk membangun ekosistem investasi ini melihat data
perkembangan investasi kita. Jadi investasi kita tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini data investasi yang secara formal mulai laporan kegiatan penanaman modal, data-data investasi kita. Jadi belum yang investasi yang usaha-usaha yang tidak termasuk di dalam laporan kegiatan penanaman modal. Tahun 2018 target 110 miliar. Ini realisasinya 122 miliar. Jadi tolong ini dibaca bukan investasi yang gunung kidul hanya 110 miliar. Kondisi realnya saya kira sangat berlipat-lipat. Hanya yang besar yang masuk di dalam laporan kegiatan penanaman modal ini. 2019 adalah 147 miliar. Targetnya realisasinya 185 miliar sekian-sekian. Tahun 2020 195 miliar. Realisasinya 216 miliar sekian-sekian. Target tahun 2021 saat ini 261 miliar. Jadi pertumbuhan investasi kita naik sampai dengan tahun 2019. Ada penurunan di tahun 2020. Mungkin karena masalah pandemi dan sebagainya. Tapi yang jelas ada penurunan di tahun 2020 meskipun tidak terlalu signifikan. Next. Kemudian data pemohonan perizinan. Jadi dilihat dari laporan kegiatan penanaman modal dan pemohon penerbitan perizinan, yaitu tahun 2018 ini 3.870 pemohon, izin terbit 3.442. Tahun 2019 3.501, izin terbit 3.057. Ini beberapa yang belum diterbitkan di tahun sebelumnya. Kemudian 2020 dari 3.000 pemohon 3.029 terbit 3.049. Ini juga terkait dengan penerbitan sebelumnya yang belum sempat karena beberapa hal. Upaya DPMPT dalam menarik investor tentunya telah banyak kita lakukan. Baik dengan pendampingan kepada investor, kemudian kita membuka temu bisnis dan sebagainya. Jadi upaya itu juga terkait dengan peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Jadi kami memahami bahwa perizinan tidak berdiri sendiri ansih. Kebetulan satu dinas mengampu dua ketugasan, yaitu penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Ini artinya bahwa perizinan ini tentu diarahkan untuk peningkatan atau perbaikan investasi di daerah. Jadi dengan perizinan yang baik, investasi meningkat. Dengan pendamping fasilitasi investasi perizinan melalui dan peningkatan kualitas perizinan, tentu investasi akan meningkat. Salah satu upayanya adalah pembangunan mall pelayanan publik. Ini wajah mall pelayanan publik kita. Barangkali belum ada yang hadir di sana. Ini baru tahap pertama. Tahap kedua tahun ini kita lakukan lagi. Jadi wajah ini cukup representatif. Bahkan kami konsep layaknya lobi hotel ini. Sementara baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Badan Keuangan dan Arsip Daerah, Aset Daerah, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu, tahun ini akan kita kembangkan seluruh dinas dan seluruh dinas yang memiliki tugas pelayanan akan kita fasilitasi di sana. Termasuk kami berharap
perusahaan daerah, dari BPDDIY, kemudian BDG, kemudian PDM, ini bisa menempati di sana. Cukup luas arealnya. Dan rencananya pembangunan ini kami mulai bulan Juni. Pengembangan ini mulai bulan Juni. Jadi ini wajah mall pelayanan publik kita. Bahkan nanti instansi vertikal juga Polres, kemudian kantor imigrasi ada di situ. Di lantai 2 Terminal Daksinarga. Kemudian kami sampaikan masuk pada program prioritas di PMPT tahun 2022 dengan misi meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah perekonomian masyarakat meningkat dan nilai investasi meningkat. Maka program prioritas di PMPT adalah program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Ini program-program prioritasnya. Next. Nah, kegiatannya beberapa kegiatan untuk melaksanakan program ada beberapa, mulai dari program pengendalian, program pertama tadi, dari kegiatan-kegiatan. Memang kita anggaran sangat terbatas dengan efisiensi, dengan keterbatasan anggaran kita maksimalkan sementara ini, tapi nanti juga mohon nanti dukungan dari beberapa kalau ada ada tambahan kegiatan atau dukungan untuk menambah pagu anggaran dan sebagainya. Jadi yang kami lakukan selama ini minimalis, tapi alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Jadi cukup maksimal. Contohnya dengan mall pelayanan publik dengan dana yang sangat terbatas. Bayangkan dengan pembangun mall pelayanan publik kabupaten lain. Kabupaten Purworejo tahun ini membangun dengan dana hampir 60 miliar membangun gedung sendiri dan mengisinya. Kemudian kabupaten lain, Kabupaten Batang, kabupaten itu puluhan miliar. Kita sangat efisien sekali. Tentunya dengan cara memanfaatkan bangunan yang sudah ada melalui kerjasama pinjam pakai dengan pihak Kementerian Perhubungan. Next. Jadi itu beberapa kegiatan, baik ini program sangat minim sebetulnya, program pengembangan iklim penanaman modal juga ini lebih banyak fasilitasi pemberian insentif, kemudian pembuatan peta potensi investasi. Ini sangat penting sebenarnya, peta potensi investasi. Selama ini kita belum punya peta yang ketika investor datang, saya ingin melakukan investasi di bidang atau kegiatannya industri peternakan. Nah, yang ditunjukkan apa? Yang ditunjukkan adalah wilayah usaha peternakan. Itu saja lebih banyak ke batas administrasi kecamatan. Kecuali yang industri kita punya 2, KPI Mijan dan KPI Candirjo. Nah, peta potensi investasi ini tidak hanya investasi di bidang industri, tapi terutama di yang sangat luar biasa potensinya adalah pariwisata. Jadi peta potensi pariwisata kita tidak hanya pantai-pantai di mana saja, contohnya itu. Dan nanti juga melihat dari sisi keuangan, tata ruangnya. Karena investasi ini tentu didasarkan pada perizinan. Perizinan ini sesuai dengan tata ruang. Next. Promosi penanaman modal. Sementara ini juga kami ingin promosi yang sebenarnya
tidak hanya mengandalkan pameran-pameran, ikut pameran. Apalagi tahun ini hanya pameran di daerah. Di Taman Budaya itu bukan siapa yang, kalau promosi investasi tentunya tidak di dalam daerah, di luar daerah. Kita pasang baliho di bandara, kita pasang di kawasan strategis yang di luar kota, di Bandara Nia itu, kemudian di Soekarno-Hatta. Jadi itu lebih efektif daripada hanya pameran-pameran, apalagi kalau di dalam daerah. Yang kita tarik investor dari luar, terutama, meskipun dari daerah juga kita harapkan, tapi promosinya di dalam daerah tahun ini, baru tahun ini kita promosi nanti pada saat peresmian Taman Budaya. Itu sebenarnya bukan promosi, hanya meramaikan peresmian. Tapi ya udahlah, karena sudah terlanjur seperti itu, kemudian kemarin harapannya biar peresmiannya lebih banyak yang terlibat barangkali itu. Sebenarnya itu bukan promosi, itu hanya seperti pameran pembangunan di daerah. Kemudian pengelolaan data dan informasi, ini kita kembangkan. Jadi pelayanan perizinan kita selama ini sudah online semua, sudah online. Jadi kenapa kita masih membuka gerai atau pelayanan atau counter pelayanan di pelayanan publik? Karena masyarakat belum seluruhnya juga paham tentang IT, sehingga perlu bantuan. Jadi konsep kita pelayanan mandiri melalui online, kemudian pelayanan berbantuan. Jadi pelayanan berbantuan itu ya didampingi, pendampingan, data-datanya apa yang dibutuhkan, kemudian kita bantu cara memasukkannya, dipandu lewat 2 monitor komputer gitu. Tapi ada yang makbruk, pokoknya monggo derek tulung ya kita layani gitu. Hanya menyerahkan berkas-berkas, kemudian kita memasukkan data-data, bahkan kita sering dimintai tolong untuk membuat akun dan sebagainya. Next. Ini program pelayanan penanaman modal. Ini juga terkait dengan perizinan secara elektronik. Kemudian beberapa kegiatan pemenuhan komitmen, pemantauan pemenuhan komitmen. Jadi perizinan lewat online single submission ini, OSS yang online ini tetap perlu ada pemantauan. Jadi seluruh komitmen yang perizinan yang sudah dipenuhi sebelum kami membuat surat pemenuhan komitmen yang diupload di OSS, ini kita harus cek betul juga. Jadi apakah benar itu apa kondisinya sesuai dengan izin-izin komitmennya gitu. Jadi izin usaha, semua izin usaha dan komersial itu dasarnya dari izin lokasi, dari izin lingkungan, dari IMB, dari kemudian SRF baru izin usaha, sesuai bidang usahanya, atau izin komersial. Next. Ini untuk program pendukung tahun 2022, ini dengan misi mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas. Sasaran kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat. Program prioritasnya adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kita tentu untuk menjalankan program prioritas itu perlu program pendukung, kegiatan-kegiatan pendukung yang ini kan sebagai dasar untuk menggerakkan kegiatan prioritasnya. Jadi ini ada banyak di sekretariat, baik di dalam keuangan, di dalam penyusunan perencanaan dan keuangan, maupun mendukung evaluasi kinerja. Next.
Kemudian program pendukung yang kedua, ini program penunjang urusan pemerintahan. Sama semua perangkat daerah memiliki ini. Jadi memiliki program ini. Kegiatannya administrasi keuangan perangkat daerah dan administrasi kepegawaian. Ini dari gaji dan tunjangan sebagainya. Kemudian program penunjang urusan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan umum, saya kira fasilitasi administrasi ini tetap dibutuhkan untuk mendukung kegiatan prioritasnya. Next. Ini program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten, ini pengadaan barang milik daerah. Pengadaan sarana prasarana ini melanjutkan mall peran publik kita lanjutkan sehingga sampai dengan semua, karena fasilitas yang saat ini ya paket hemat betul gitu. Jadi nanti untuk penyediaan gensetnya 2022 baru kita anggarkan. Kalau listrik mati ini problem sehingga pelayanan bisa berhenti. Ini tahun ini belum ada penganggaran itu. Kemudian ada penyempurnaan beberapa pemeliharaan itu. Mudah-mudahan tahun 2022 ini dukungan dari Kementerian Perhubungan juga lebih meningkat lagi. Saat ini tahun ini hanya perbaikan atap dan partisi kaca. Rencananya info sejak awal kita akan mendapat eskalator. Nah, namun ternyata yang kena refocusing anggaran ini tidak hanya di daerah, di kementerian juga untuk kegiatan COVID ini. Sehingga ditangguhkan untuk eskalatornya. Tapi dukungan rehab besar yang lain masih bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Sehingga target kami, Kementerian Perhubungan memperbaiki atapnya, partisi kaca, kemudian kami masuk untuk pengembangan, termasuk nanti beberapa perusahaan daerah. Next. Sama dengan yang lain ya, kalau ini ya gedung kantor sama, saya kira semua dengan yang lain. Next. Jadi program kegiatan program prioritas kita cuma 1,5 ya. 1,5, program penduduk 5,4. Jadi lebih banyak untuk kegiatan pendukungnya daripada prioritas. Besok kita kaji itu. Kenapa malah pendukungnya? Karena gajinya ini. Gaji yang terbesar saya kira. Gaji. Tapi program prioritasnya malah cuma 1,5. Next. Sehingga program prioritas kita dari 5 program, kemudian kegiatan prioritas kita 6 kegiatan, subkegiatan prioritas adalah 10. 1 program pendukung dari 8 kegiatan, 24 subkegiatan pendukung. Ini untuk perencanaan tahun 2022. Kita juga memiliki target pendapatan tahun 2022 ini 1.250.000.000. Jadi target ini kami memproyeksinya dari investor besar. Jadi IMB ini pendapatan kita dari distribusi IMB. Jadi target ini sangat terkait dengan proyeksi investasi. Karena itu akan memberikan IMB. Investasi yang masuk di daerah itu kan ada beberapa yang akan menambah PAD, yaitu retribusi IMB, BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan, PBB tahunan, pajak, mungkin pajak hotel, restoran, dan sebagainya. Atau retribusi yang lain.
kemudian tenaga kerja, dan sebagainya. Tidak ada daerah yang tidak butuh investasi. Jadi ini hanya sebagian kecil dari pendapatan dari adanya kegiatan investasi yang masuk. Ini hanya beberapa yang kita proyeksikan. Jadi kalau yang kegiatan pembangunan rumah tinggal ini tidak masuk dari bagian proyeksi kita. Justru ini akan kita dorong untuk perubahan perda tentang retribusi IMB. Karena rumah tinggal itu sangat kecil ya. Tapi kalau untuk usaha cukup besar. Rumah tinggal tipe 36 itu hanya 18.000, 20.000 rupiah IMB-nya, retribusi IMB-nya. Tapi yang besar adalah untuk industri, untuk bangunan usaha. Seperti Santika itu 350 juta. Jadi beberapa industri peternakan itu rata-rata ya 250 juta. Yang besar-besar yang kita hitung ini proyeksinya. Net. Udah. Itu jadi pendapatan kita selalu meningkat dari tahun ke tahun. Baru kita target saat ini 1 miliar ya tahun ini. Tapi bulan Februari ini sudah terpenuhi 800 juta. Karena hanya dari 3 atau 4 retribusi IMB sudah nutup. Karena besar-besar seperti Hotel Santika, peternakan Widodo Merunggas itu sudah hampir 600 juta. Yang lain yang sedang-sedang 50 juta. Nanti ada beberapa hotel seperti pengembangan hotel Queen itu juga cukup besar. Makanya yang kita proyeksikan besar-besar itu. Tapi kalau rumah tinggal sangat minim. Atau warung-warung itu sangat kecil. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kepada Bapeda, kepada bagian organisasi, untuk bisa membahas dari presentasi kami. Kemudian kami mohonkan juga masukan dari perangkat daerah lain, kemudian peserta forum di sini, di luar perangkat daerah, ada perusahaan daerah, ada asosiasi, DPPM provinsi, ya, DPPM provinsi. Jadi ini mohon dukungannya. Sekali lagi, tanpa dukungan dari pihak luar kita untuk meningkatkan investasi kita juga cukup berat dengan anggaran seperti itu, sangat minim sekali. Jadi ke depan bahkan tahun investasi mulai tahun 2022, tahun saya sebut tahun investasi, targetnya itu. Beberapa yang akan kita perbaiki, mulai dengan kebijakan yang memudahkan investasi, tapi juga pengendalian pengawasan yang ketat. Jangan sampai kasus-kasus seperti HEA muncul contohnya. Yaitu antara investor dengan fasilitasi pelayanan dengan regulasi kita kadang-kadang saling berkejaran ya, cepat-cepatan. Itu. Tapi di satu sisi juga pengendalian pengawasan juga harus ketat. Bahkan masalah HEA ini saya sampaikan ini momentum kita untuk ketaatan perizinan, momentum untuk semua taat pada perizinan. Namun kita juga memberikan fasilitasi investasi yang lebih baik lagi. Tahun depan kita akan kembangkan kawasan peruntukan ekonomi wisata. Jadi ada keseimbangan antara kegiatan pariwisata yang massal dan khusus dan sebagainya. Kita akan kembangkan itu tahun 2022, kemudian fasilitasi kawasan industri Candirjo, kawasan pertumbuhan industri Candirjo tahun ini kan oleh Bapeda dibuatkan AMDAL kawasan. Itu akan memberi kemudahan investor. Kalau AMDAL kawasan sudah dibuat pemerintah daerah, tinggal
investor masuk hanya dengan dokumen yang lebih rendah, upah UPL misalnya. Karena Anda kawasan sudah dipersiapkan, fasilitas jaringan, listrik, air sudah disiapkan. Nah, konsep kita ke depan seperti itu. Bahkan tidak hanya hotel-hotel Santika saja yang akan masuk di Gunung Kidul, tidak hanya itu. Di samping Queen yang nanti akan beroperator dengan Grand Mercure, nanti dipanggang dari Tanjung Sari sampai Panggang Purwosari, itu akan kita tata. Saptosari, Panggang Purwosari akan kita tata. Kita perbaiki keruangannya, kita coba usulkan nanti pengaturan KBAK-nya, kita coba nanti akan kita tata LP2B-nya, kemudian fasilitas dari pemerintah daerah dengan jalan, listrik, air akan dikembangkan. Otomatis investor akan berdatangan. Jadi case-case yang kemarin seperti itu tidak menyurutkan investasi di Gunung Kidul. Justru bagi saya itu momentum agar semua taat pada proses perizinan. Namun juga kita juga introspeksi apa sih yang beberapa yang membuat perizinan itu menjadi lambat. Nah, itu harus kita benahi itu. Salah satunya kita nanti akan kaji tentang pengaturan KBAK. Itu salah satunya itu. Jadi optimis ke depan investasi akan lebih baik, akan lebih besar lagi masuk Gunung Kidul. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya kami serahkan nanti pada Bapeda dan bagian organisasi untuk membahas. Selanjutnya mohon masukan, saran, dan dukungan dari pihak lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Irawan Jatmiko untuk paparannya, sudah diulas oleh beliau. Jadi kami bacakan rumusan rancangan awal renjanya. Silakan bisa di-download di tadi materi dalam Excel yang telah kami kirim, itu untuk rancangan awal renja kami. Dan sudah diulas beberapa tadi oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi kita ada 5 program prioritas untuk tahun 2022. Dari 5 program prioritas itu di dalamnya ada 6 kegiatan dengan 10 subkegiatan. Kemudian didukung oleh 1 program pendukung dengan 8 kegiatan dan 24 subkegiatan. Total anggaran yang kita ajukan ada kurang lebih 6,9 M. Bapak Ibu sekalian, ikhtiar bagi kami mungkin perlu sedikit menginfokan ya, apa kabar MPP gitu, karena Desember lalu sudah diawali untuk pelayanannya. Sedikit info saja sebelum nanti kami mohon dari Bapeda dan bagian organisasi untuk berkenan menanggapi. Jadi selama 3 bulan beraktivitas, MPP itu baru mulai tanggal 14 Desember sampai Februari ini, untuk Dinas Dukcapil itu sudah melayani 1.733. Sedangkan di bulan Januari, itu tadi di Desember, kemudian di Januari 3.947, dan di Februari 1.862. Untuk BKAD di bulan Desember 61 layanan, Januari 141 layanan, Februari 94 layanan. Dinas Sosial Desember 175 layanan, Januari 611, Februari 161. Sedangkan DPMPT untuk Desember ada 329, Januari 1021, Februari 265. Jadi di bulan Desember sudah ada layanan 2.298,
Januari meningkat 5.720 dan di Februari 2.382 atau kurang lebih dalam 3 bulan sejak MPP beraktivitas sudah melayani kurang lebih 10.400 layanan. Jadi kami positif, thinking tentunya bahwa proses ini mendapat apresiasi yang cukup memuaskan dari masyarakat. Baik Bapak Ibu peserta forum perangkat daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, selanjutnya sesuai dengan rundown yang sudah kami share di awal tadi, agenda berikutnya adalah tanggapan. Kami persilakan yang pertama dari Bapeda Gunung Kidul kepada Bu Kabid bidang perekonomian ya, bidang ekonomi Bapeda, dipersilakan. Nggih, matur nuwun Bu Asar. Suara saya terdengar nggih Bu Asar? Jelas, Mbak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala DPMPT beserta jajaran dan seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Yang pertama tentu saja kami apresiasi dulu. Ini pencapaian di tahun 2020 dari DPMPT. Jadi untuk di BPMPT ini semua indikator PD ini sudah tercapai 100%. Bahkan ada yang lebih dari 100%, yaitu nilai IKM dan indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non-perizinan. Jadi ini betul-betul sesuatu yang patut kita apresiasi. Kemudian yang kedua, catatan kami untuk tahun 2020 adalah bahwa tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2020 adalah 80,99 dari 9 program yang ada. Dan menika catatan kami di tahun 2020. Untuk yang tahun 2022 ini ada catatan kami, yaitu bahwa cascading RPJMD ini ada 6 program, 14 kegiatan, 34 sub kegiatan. Ini ada satu Bu Asar yang belum terakomodir, yaitu sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal. Jadi nanti mohon ini untuk nanti dapat diperbaiki. Ada satu sub kegiatan yang belum masuk. Kemudian kami tambahkan catatan kami ini sebetulnya belanja wajib ini harus dipenuhi lebih dahulu Bu Asar. Jadi memang karena kondisi penganggaran ini semua belanja wajib. Jadi mengapa tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Kepala DPMPT tadi bahwa belanja penunjang ini lebih besar karena memang ini belanja wajib ini wajib dipenuhi terlebih dahulu. Ini antaranya gaji, tunjangan, kemudian honor, TPP 12 bulan, listrik, air, pemeliharaan kendaraan dan pencapaian target kinerja Renstra ini harus ada dulu. Jadi semua belanja yang wajib harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian catatan kami selanjutnya ini berdasarkan catatan pada KLHS, ini ada data yang dibutuhkan untuk penilaian RPJMD dan ini belum ada, yaitu belum tersedia, yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya investasi yang masuk di Kabupaten Gunung Kidul. Ini nanti kami harapkan ada data jumlah tenaga kerja yang terserap dengan adanya investasi menika. Kemudian yang terakhir catatan kami adalah bahwa nantinya seperti belanja pakaian seragam dan lain sebagainya ini akan diatur kemudian Bu Asar. Jadi karena saya tahu di PMPT ini kekhususan ya ada menopo baju seragam dan lain sebagainya yang memang harus dipenuhi. Ini nanti akan diatur kemudian. Dan selanjutnya ini pagu ini memang nyon sewu Pak Ir, ini pagu forum ini PD ini masih sementara. Jadi mohon nanti pagu forum ini disesuaikan dengan ranwalnya dulu, dari rencana awalnya dulu, renja yang sudah dikirim kepada Bapeda. Jadi nanti mohon disesuaikan dulu dengan ranwalnya. Kemudian pagu kebijakan nanti akan disampaikan kemudian karena ini kita masih menunggu juga
bupati terpilih untuk dapat dilantik, dan kemudian kebijakan-kebijakan yang ada nanti akan seperti apa, sehingga nantinya ketika ada penambahan itu akan langsung ditambahkan pada aplikasi. Terus ini catatan kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Mungkin begitu Bu Asar, waktu kami kembalikan, matur nuwun. Ya, terima kasih dari Bapeda Gunung Kidul. Sebelum kita tanggapi langsung bagian organisasi terlebih dahulu, monggo mungkin Pak Waziroh atau yang mewakili dari bagian organisasi Serda Kabupaten Gunung Kidul. Oh ya, sepertinya masih belum stay ya Pak Waziroh. Baiklah, kita mungkin menanggapi terlebih dahulu. Saya boleh matur yang cascading ya Bapak. Kalau yang cascading tadi sudah kita sampaikan yang di paparan Kepala Dinas bahwa untuk pemenuhan komitmen masuk di program prioritas pelayanan penanaman modal ada satu kegiatan dengan 3 subkegiatan, pelayanannya sendiri, kemudian pemenuhan komitmen, dan kemudian yang terakhir pengaduan. Jadi mungkin mohon maaf nanti kami cek kembali yang kita kirim ke Bapeda, barangkali ada baris di Excel kami yang kelewat ya, tapi untuk di paparan ini ya, sudah kita masukkan di range-nya juga sudah masuk untuk program pelayanan penanaman modal. Gitu. Dan itu memang untuk pemenuhan komitmen baru bisa kita mulai di tahun 2022, usulan dana dari kami adalah 37 juta. Demikian, monggo Bapak Kepala. Terkait tadi disinggung soal seragam dan sebagainya. Jadi konsep pengelolaan pelayanan publik nanti, meskipun yang ada di sana pelayanan kantor-kantor pelayanan atau butuh pelayanan di sana berbagai perangkat daerah. Namun untuk fasilitasnya dari DPMPT. Jadi selama ini mulai meja, kursi, sofa, kemudian ya mohon maaf baru 1 unit komputer ini dari DPMPT. Jadi seragam pun bukan seragam pegawai DPMPT saja, tapi hanya pegawai DPMPT yang ada di sana bersama dinas-dinas yang terkait. Nah, jadi seragam itu sama semua, satu MPP. Bukan yang ada di sekretariat ini, yang di bidang-bidang dan sebagainya. Jadi konsep kami, pengelola itu MPP, bahkan sudah ada peraturan bupatinya. Jadi peraturan bupati tentang pengelolaan MPP itu ada kepala MPP. Yang saya tunjuk kepala MPP-nya adalah Kabid Pelayanan Data Informasi. Ada kasih dan kasih itu bukan jabatan struktural, tapi jabatan non struktural agar memudahkan mereka melakukan koordinasi dengan dinas-dinas dalam rangka pelayanan di pelayanan publik. Harapan kami tidak hanya seragam, extra voting dan sebagainya. Petugas sana, bukan kami yang ada di kantor ini. Jadi dari Dukcapil yang ada di sana, dari Dinas Sosial yang ada di sana, dari BKAD yang di sana, semua nanti kita fasilitasi, harapannya seperti itu. Mulai seragam, extra voting, semua. Honor, nah honor itu di Perbu memungkinkan. Jadi karena itu mohon kepada perangkat daerah ini yang ada di sana tetap gitu loh. Berapa orang kita data nanti semua untuk pengajuan seragam, pengajuan extra voting, pengajuan honor barangkali. Kalau anggaran sudah memungkinkan saya kira honor bisa. Tapi kalau seragam saya kira sangat mungkin ya, sangat mungkin ya. Seragam. Jadi seragamnya bukan seragamnya Dinas Penanaman Modal, tapi seragam MPP. Bisa semua seperti konsep ini kami meniru yang di Banyuwangi. Banyuwangi itu pengelolanya DPMPT, tapi semua yang terlibat di sana itu difasilitasi semua oleh
lembaga MPP ini, gitu, melalui anggarannya di BMPT. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mungkin untuk memperjelas atau bahkan mungkin ada dukungan, oh nanti dari kebijakan ini ternyata perlu extra voting bagi yang ada di MPP. Karena kenapa kami usulkan extra voting, kenapa kami seragam, ya kami seperti perbankan itu, yang biar yang menarik. Jadi tidak mesti seragam coklat-coklat, pegawai Pemda gitu ya, ya yang cantik-cantik pakai blazer, pakai aduh ya itu lah. Batik juga seragam nanti. Kemudian pelayanan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh ada jeda. Karena itu extra voting bisa untuk permakanan, jadi makan siang di sana tidak keluar, gitu. Maksud kami gitu. Jadi fasilitasi ke depan harapannya seperti itu. Yeah. Seperti Banyuwangi makan siang disediakan, seragam disediakan, semua. Yang untuk seluruhnya, bukan hanya dinas di BMPT, tapi petugas yang ada di sana semua. Itu semua difasilitasi, apapun di sana, mulai perangkat-perangkat elektroniknya harusnya difasilitasi. Jadi dinas-dinas ke sana itu tuh hanya bawa sistem, aplikasi, sama orang, gitu loh. Harapannya seperti itu. Sistem aplikasi sama orang, nggak usah bawa barang-barang, harapannya seperti itu. Tapi sementara ya ini baru elektroniknya belum keseluruhan, baru meja kursi, kemudian fasilitas furniture dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Baik, demikian tanggapan dari Kepala Dinas Penanaman Modal. Terima kasih tadi dari bidang perekonomian Bapeda akan kami catat untuk data jumlah tenaga kerja yang terserap. Memang untuk saat ini belum tersedia, itu menjadi agenda catatan bagi kami dan mungkin nanti juga kolaborasi dengan OPD lain yang sesuai. Selanjutnya, monggo kami persilakan dari bagian organisasi, Pak Waziroh, sepertinya sampun stay. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Suara belum masuk, Pak Was. Belum masuk. Waduh. Assalamualaikum. Bisa diterima, Ibu? Mohon maaf, untuk peserta bisa mendengar suara dari bagian organisasi? Karena kami belum bisa mendengar suara, belum ya? Dari Perindak belum. Kapanewan belum. Sudah full. Belum bisa dengar. Ya. Sampai jelas, Mbak. Anjay, matur nuwun. Baik, sambil menunggu Pak Was, dipersilakan Bapak Ibu peserta untuk mengisi link presensi bagi yang belum. Kepada admin mohon bisa di-share ulang karena tadi mungkin ketumpuk di atas ya. Scroll bisa di-share ulang untuk link presensi. Kepada Bapak Ibu sekalian mohon berkenan untuk mengisi link. Selamat pagi. Bisa diterima suara saya, Bu Asar? Pak Waziroh? Ya. Suara saya bisa masuk belum? Iya. Halo? Karena kebetulan bagian organisasi bersamaan agenda ya, tes TKB untuk THL. Ya, ya. Betul. Kita silakan yang lain dulu. Iya. Baik, sambil menunggu Pak Was, kami persilakan untuk tanggapan yang lain. Mohon berkenan dari DPPM DIY, sekiranya ada masukan untuk kami. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon izin buka masker.
Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin suara saya sudah didengar? Jelas, Pak. Oh, jelas, terima kasih Pak Irawan, Kepala Dinas DPMPT yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya, beserta Forum OPD. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan tadi sudah disampaikan di awal. Perkenalkan dulu, saya Soekarno, saya dari bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal. Mohonkan izin Pak Kadis karena ada acara yang bersamaan sehingga menugaskan saya untuk mengikuti forum OPD di hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh narasumber Kepala Dinas DPMPT Gunung Kidul terkait dengan banyak hal yang akan menjadi rencana di tahun 2022. Tapi kami menggarisbawahi ada dua hal yang seperti tadi sudah disampaikan tema besar terkait dengan penanaman modal dan pelayanan. Yang pertama terkait dengan penanaman modal. Memang tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber terkait dengan di PPMPT tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus didukung oleh semua OPD, baik dari sisi penanaman modalnya terkait dengan pelayanannya. Yang pertama terkait dengan penanaman modal. Di situ kalau kita bicara tentang penanaman modal, memang tadi juga beberapa kasus yang terjadi dan juga dari data yang ada di Gunung Kidul itu banyak terjadi tumpang tindih dari pemanfaatan ruang ataupun dari perizinan. Nah, itu yang harus ke depan kita perbaiki bersama-sama, dan dalam hal ini perlu adanya kebetulan juga di saat-saat ini ada penetapan terkait penyusunan terkait dengan RDTR. Nah, perlu kami sampaikan di sini, tapi tadi sudah disampaikan juga terkait dengan banyaknya potensi investasi yang ada di Gunung Kidul yang belum begitu dikelola dengan baik, yang terutama di daerah misalnya Saptosari, Panggang, Purwosari yang tadi dari Pak Kadis sampaikan itu akan di-push di tahun-tahun ke depan. Nah, memang kalau itu supaya memudahkan investor, semuanya tadi benar-benar harus masuk di RDTR. Sehingga dalam hari ini peran dari nanti juga OPD lain melalui Bapeda, melalui dari yang terkait atau TAPD juga memprioritaskan RDTR dengan apa yang akan diinginkan oleh DPMPT Gunung Kidul terkait dengan potensi-potensi yang akan digali di daerah tersebut. Sehingga kalau nanti sudah masuk di RDTR itu sangat memudahkan dari sisi perizinannya. Dalam hal ini nanti perizinan kan sudah disampaikan akan berbasis resiko dan berbasis ruang. Intinya seperti itu. Sehingga kalau sudah dimasukkan di RDTR itu sangat memudahkan bagi investor untuk mengurus perizinannya. Banyak kemudahan-kemudahan yang didapat apabila dia berinvestasi di tempat yang semestinya. Sehingga tadi kalau itu nanti RDTR dalam hal ini merupakan regulasi ataupun yang menjadi pengaturan awal untuk perizinan, itu nanti kalau sudah dipenuhi RDTR-nya itu akan memudahkan dari sisi investor untuk masuk, sehingga nantinya tidak ada lagi terkait kasus-kasus yang perizinan-perizinan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, itu harapannya. Yang kedua terkait dengan pelayanan. Nah, di pelayanan ini untuk mall pelayanan publik itu sangat baik sekali seperti tadi Pak Kadis sampaikan bahwa tidak semuanya daerah juga membuat MPP. Nah, mungkin banyak pertimbangan, tetapi di Gunung Kidul saya apresiasi pembuatan MPP karena di situ walaupun ke depan itu IT dikedepankan, tetapi kita tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita yang perlu pelayanan secara langsung. Nah, itu harus kita jaga. Nah, dalam pelayanan mall pelayanan publik itu juga perlu dukungan OPD terkait dan juga pihak-pihak misalnya BKD pun itu juga harus menempatkan ataupun membantu dalam rangka menempatkan personel dari OPD yang akan duduk ataupun yang akan benar-benar stay di MPP sehingga benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam hal ini dalam meningkatkan pelayanan di MPP, kami tadi belum melihat adanya kegiatan yang sifatnya pelatihan untuk petugas yang di MPP.
Nah, sehingga itu perlu sekali bagaimana seperti tadi semangat dari Pak Kadis DPMPT Gunung Kidul, pelayanan publik itu benar-benar wajah baru. Masyarakat masuk itu dengan senang mendapat pelayanan. Sehingga pemberi layanan pun harus mendapatkan pelatihan-pelatihan yang yang bisa benar-benar memberikan rasa nyaman, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dilayani. Nah, sepertinya hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Yang jelas sebenarnya saya hanya ingin menegaskan ke Bapeda bahwa DPMPT itu perlu dukungan terkait dengan penyusunan RDTR yang akhirnya nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di perizinan apabila ada masyarakat yang minta izin, sehingga benar-benar ada kemudahan dari investor dan harapannya investor masuk ke Gunung Kidul semakin banyak. Karena selama ini dari data yang ada memang Gunung Kidul itu paling kecil dari terkait dengan masuknya investor ataupun investasi yang tercatat untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ke depan saya yakin dengan semangat yang dan juga kebersamaan terkait dengan peningkatan di pariwisata, peningkatan dengan pelayanan yang perizinan yang baik sehingga semuanya benar-benar bisa memenuhi komitmennya karena memang dia melakukan usaha di tempat yang tepat. Nah, itu nanti akhirnya memudahkan untuk mereka melakukan laporan kegiatan penanaman modalnya sehingga bisa benar-benar tercatat. Dan tadi tidak hanya sebenarnya ke depan juga tidak hanya yang besar-besar, UMKM juga punya kewajiban untuk melakukan atau melaporkan LKPM. Nah, itu juga perlu kegiatan-kegiatan yang bisa menjangkau ke teman-teman UKM yang membantu mereka dalam pengisian LKPM. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, waktu kembalikan. Matur nuwun Bapak Soekarno dari DPPM DIY. Ada tanggapan kembali Bapak? Monggo. Kami sedikit menanggapi terkait dengan RDTR tadi. Jadi memang review tata ruang sangat dibutuhkan. Di gedung itu sangat spesifik. Di situ kayak yang wilayah selatan itu antara kawasan budidaya, kawasan lindung geologi, ini kan jadi satu, belum termasuk LP2B. Nah itu di samping kita mereview tata ruang, kita juga untuk memfasilitasi itu amdal kawasan, master plan baru amdal kawasan. Itu investor sangat benar-benar difasilitasi betul, dimudahkan pelayanan perizinan cepat. Kita praktekkan pelayanan perizinan satu hotel di Santika itu 50 hari kalender selesai. Dari izin lokasi sampai dengan IMB selesai. Nah, ternyata bisa kita lakukan dengan pola paralel. Kalau investor siap, kita paralel. Nah, hanya problemnya kebetulan di situ tidak wajib AMDAL, cukup UKLUPR yang Santika itu. Jadi cepat. Jadi selama bisa paralel, kita selama mereka siap, serius, kita paralel. Saya contohkan Hotel Santika itu 50 hari kerja. Selesai dari izin lokasi sampai dengan IMB. Ya, itu satu contoh. Nanti beberapa hal yang kita perbaiki, tidak hanya masalah tata ruang, mulai review tata ruangnya, kemudian master plan-nya, kemudian amdal kawasannya, juga masalah perizinannya nanti kita fasilitasi dengan paralel, contohnya itu. Ya, itu terima kasih. Kemudian yang laporan penanam modal, nanti kita juga mulai data ya, kita harapkan masukan dari mereka. Jadi laporan penanaman modal saat ini kelihatan kecil, tapi realnya kan besar. Nah nanti kita menyusun katakan yang 50 juta ke atas, itu kita bisa wajibkan mereka membuat laporan penanaman modal. Saya kira itu yang kami tambahkan. Ya. Matur nuwun untuk penanggap dari DPPM dan juga respon dari Bapak Kepala Dinas
Kembali kami coba kontak bagian organisasi Setda Gunung Kidul. Apakah sudah bisa menyampaikan tanggapan? Selamat siang. Bisa masuk kah suara saya? Halo? Suaranya pelan sekali Pak Waziro. Ini ada 2 Zoom ya, yang pertama dari bagian organisasi, yang selanjutnya Pak Waziro. Jadi ini, Halo? 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 Oh, soundnya ada masalah dengan sound. Halo Pak Was, monggo. Halo? Halo, monggo, halo. Terdengar suaranya tapi pelan. Ini mungkin masukan dari Bapak ini, agar bisa membuat ruangan khusus meeting seperti di BMPT ini loh, yang representatif. Nah, ini representatif di BMPT ini. Jadi kalau meeting dengan TV yang layar lebar, ruangan kedap suara gitu loh. Ini masukan dari Bapak Dakan, semua perangkat daerah dibuatkan ruangan seperti ini. Setuju. Suara Nah, saya bisa setuju didengar? ayo. Ya. Halo? Bisa? Sudah bisa didengar Pak Was, monggo. Oh iya, terima kasih sekali. Mohon maaf ini karena mungkin sudah siang jadi suaranya agak melemah. Mohon izin Pak Kepala DPMPT dan Bapak Ibu peserta forum. Mohon maaf, mohon izin. Tadi sudah disampaikan Bu Asar bahwa kita bersama dengan acara, namun kami juga berkewajiban untuk memberikan satu masukan untuk kita bersama terkait dengan forum DPMPT pagi ini. Yang pertama, bahwa keberadaan MPP yang sudah kita rintis dan sudah berjalan ini ke depan agar terus ditingkatkan, karena semua izin dan perizinan harapannya nanti tersentral dalam satu wadah, yaitu di MPP. Sekarang sudah berjalan, progresnya sudah bagus. Ini agar tetap terus dikembangkan. Kita tidak ada alasan untuk nanti istilahnya terhambat di anggaran dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang sudah ada potret yang baik dan diterima positif oleh masyarakat, ke depan pelayanan publik menjadi salah satu sasaran dari reformasi birokrasi. Nah, ini terus dikembangkan Pak Kepala Dinas, dan manajernya tetap Pak Kepala Dinas DPMPT. Ini jadi manajer dalam MPP. Dan nanti masalah sarprasnya akan tetap diupayakan agar bisa memenuhi harapan seluruh masyarakat. Kemudian kaitannya dengan adanya program kegiatan dan subkegiatan yang berdasarkan Permendagri 90, kami hanya memberikan saran masukan agar benar-benar indikator kinerjanya ini disesuaikan dengan program kegiatan dan subkegiatan, sehingga nanti jelas tolok ukurnya dan kita juga dapat melihat hasilnya itu nanti di laporan kita di setiap tahunnya. Itu sehingga keberadaan DPMPT, kalau kita kemarin sama-sama belajar, kalau kami mengikuti di Batang Pak kemarin, ini memang kantor DPMPT itu berada di atas MPP, sehingga setiap harinya ada permasalahan apapun ini DPMPT langsung bisa mengetahui. Ada yang sifatnya masih FO, ada yang sudah full menjadi kewenangan DPMPT. Namun masyarakat sangat apresiasi terhadap keberadaan MPP tersebut, karena bahkan untuk hal yang kaitannya dengan SIM, perpanjangan SIM dan SIM baru, ini di Batang sudah ada di MPP. Ini yang ke depan ini perlu kita juga upayakan agar nanti
MPP kita yang sudah berjalan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat ini tentu bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Yang jelas tadi pesan dari Pak Kabak agar sesuatu yang sudah kita bangun dan hasilnya sudah nyata dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun nanti terus peningkatan pelayanan di MPP terus dikembangkan. Untuk pelayanan perkantoran ini ya nyun sewu Pak Ir tadi sudah sampaikan lewat Bapeda agar setiap PD itu punya ruangan khusus ini untuk kita yang jelas ke masyarakat dulu. Itu prioritasnya. Mungkin itu Bu Ansar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau kami menghambat acara forum ini, bukan bermaksud kami abai, tetapi ini masalah teknik dan kami memang bersamaan acara. Terima kasih Bu Ansar, kami kembalikan. Ya. Matur nuwun dari bagian organisasi, masukannya telah kami catat. Terima kasih juga atas dukungan dan support untuk kebijakan tentunya nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami buka forum untuk tanggapan dari peserta. Monggo yang ingin memberikan tanggapan sekiranya bisa raise hand, memberi kode kepada kami di kolom chat juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu yang kebetulan pas view-nya ada di kita, gini juga kelihatan. Monggo kami berikan kesempatan untuk penanggap masukan. Monggo Pak Suparmin dari Dinas Dukcapil Gunung Kidul. Ya, monggo Pak Parmin dipersilakan terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah dapat ditangkap suara kami? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Oke. Untuk yang pertama terkait penganggaran seperti biasanya, mohon untuk listrik yang kami yang menganggarkan, namun untuk yang anggaran air, mohon untuk DMPT seperti biasanya mohon dianggarkan karena untuk air yang di kami itu jaringannya sangat terbatas sehingga tidak menjangkau semua gedung yang Dukcapil gunakan. Untuk yang kedua, tahun kemarin kami mengusulkan terkait dengan pembangunan fasilitas ruang arsip dan untuk musola, namun terkendala dengan rencana penataan tempat parkir sebelah gedung dinas DMPT. Nah itu bagaimana informasinya sampai sekarang bekas lahan itu juga masih belum terselesaikan karena bongkahan bekas bangunan masih nampak, masih cukup banyak dan penataannya juga belum tertata rapi, sehingga kalau itu dapat segera dilaksanakan penataan itu lingkungan kantor kita akan terasa lebih indah sehingga orang yang berkunjung itu terasa nyaman. Apakah sudah dianggarkan dalam tahun 2021 ini atau mungkin masuk dalam tahun 2022? Monggo mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parmin, tetangga dekat yang memberi masukan kepada kami. Untuk listrik, kami konfirmasi bahwa DPMPT menganggarkannya untuk yang MPP, tapi untuk yang kompleks kantor kita bersama sementara masih sama sampai mungkin nanti ada kebijakan lebih lanjut jika kita harus memisahkan untuk layanan listriknya. Demikian juga dengan air. Selanjutnya untuk yang fasilitas ruang arsip, Bapak Irawan mungkin langsung menanggapi. Yang menanggapi terkait dengan parkir. Jadi sebenarnya pembangunan parkir itu sudah kita anggarkan tahun 2020 Pak Warmin. Tapi ada refocusing ya.
itu hilang anggarannya. Nah, tahun 2022 coba kita usulkan kembali untuk penataan parkir. Kemudian bongkahan itu memang kita sisakan. Karena dulu akan kita bangun musola di situ untuk uruk. Nah, daripada besok beli uruk, yang bongkaran kemarin kita sisakan, tidak seluruhnya kita keluarkan dari lokasi itu. Jadi memang sengaja, bukan belum dibuang atau memang kita siapkan untuk uruk rencananya musola, juga untuk menaikkan itu landasan parkir. Tapi sekali lagi anggaran sudah kalau musola rencananya akan diwakafkan oleh salah satu investor, tapi ini juga belum karena pandemik ini juga belum memberitahukan kelanjutannya. Gambar sudah dikirim, gitu. Gambar sudah kirim sehingga bongkahan itu memang kita sediakan untuk uruk fondasi dan uruk dasaran lantai musola itu, Pak. Terima kasih. Demikian matur nuwun untuk masukan. Selanjutnya monggo yang akan memberikan tanggapan lagi kami berikan kesempatan. Bisa raise hand ya. Dari UGK sekiranya tadi ada gangguan internet, insya Allah kami ada recordingnya, jadi kita ada rekamannya untuk forum ini apabila ngersake gitu. Kemudian mungkin ada masukan dari PDAM atau perbankan, monggo, atau dari OPD yang lain tadi ada masukan tentang tata ruang, mungkin ada tanggapan, monggo. Kita beri waktu untuk satu penanggap jika ada. Ya. Kalau sudah tidak ada, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk kontribusi positif masukan bagi kami dalam kami menyempurnakan rancangan Renja tahun 2020. Mas Admin nanti bisa foto ya. Ya. Baik, selanjutnya agenda berikutnya adalah pembacaan kembali masukan dari peserta, karena ini merupakan agenda yang harus kita lampaui untuk menguatkan kembali agar ada penguatan tentang penyempurnaan Renja kami. Akan kami bacakan beberapa masukan dari peserta Forum Perangkat Daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, masukan positif yang tadi kami terima. Yang pertama adalah penguatan untuk kembali dicek kegiatan pemantauan komitmen. Kemudian yang kedua, kebijakan pagu dan output tambahan. Itu nanti akan ada kebijakan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, data untuk KLHS. Ini nanti kita tindak lanjuti, mudah-mudahan bisa kita create di sub kegiatan untuk mendukung ketersediaannya, atau akan kami teruskan untuk melanjutkan di forum koordinasi dengan OPD lain. Selanjutnya masukan yang keempat berkenaan tentang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk pencapaiannya. Kemudian catatan yang perlu bagi kita di Gunung Kidul adalah masih adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang yang itu diberi masukan untuk penguatan penyusunan RDTR sehingga nanti perizinan berbasis resiko dan berbasis ruang itu terpenuhi. Dengan keberadaan RDTR, maka investor akan lebih mudah masuk. Kemudian yang kelima, masukan tentang pelayanan, dukungan terhadap MPP dari banyak pihak. Tadi ada masukan untuk penempatan personil
PPD bisa mendukung kita juga, sehingga plotting penempatan personil lebih fix nantinya. Kemudian kita akan coba tindak lanjuti juga untuk masukkan pelatihan petugas MPP. Nanti kita atur kontekstualnya di renja kita, ada untuk output pelatihan bagi petugas MPP. Dan masukan tentang LKPM kita kuatkan nanti di output publikasi dan di bidang pengendalian dan pengawasan. Masukan berikutnya yang keenam, bahwa MPP agar ditingkatkan karena semua izin dan perizinan semoga bisa tersentral nantinya di MPP dengan dukungan kebijakan dan sarana prasarana. Karena pelayanan publik adalah salah satu dari sasaran reformasi birokrasi. Kemudian yang ketujuh, masukan dan koordinasi virtual dengan tetangga dekat dari Capil kami catat kembali tentang listrik, air, dan penataan area parkir. Ya. Jadi untuk listrik kita yang di anggaran renja tadi Pak Parmen itu kita fokuskan di MPP. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi telah kami bacakan perumusan pembacaan kembali masukan dari peserta atas forum perangkat daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul kali ini dan akan menjadi masukan untuk penyempurnaan renja kami. Selanjutnya, agenda yang akan kita lampaui adalah penandatangan berita acara forum PD. Mohon izin sekiranya saya diperkenankan untuk membacakan draft berita acara dan nanti mohon untuk penandatangan secara manualnya akan kami haturkan kepada beberapa instansi yang mewakili dari forum pada forum perangkat daerah ini. Berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2021. Pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Februari tahun 2021, bertempat di ruang multimedia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu melalui daring dengan meeting ID 96295633139. Forum diikuti oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta yang akan dilampirkan dalam berita acara ini. Setelah mempertimbangkan, mendengar, dan memperhatikan, yang pertama sambutan dari Kepala DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, yang kedua pemaparan materi dari Kepala DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, yang ketiga tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan di ruang multimedia DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, maka pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, pukul 9.15 sampai 11.10, tempat ruang multimedia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul, Forum PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunung Kidul menyepakati ke-1, kegiatan yang terverifikasi disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam daftar prioritas perangkat daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran. Lampiran nanti akan kami revisi dari renja awal sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, usulan program dan kegiatan yang belum terverifikasi atau tidak terverifikasi dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum pada
lampiran 2. Kemudian ketiga, berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022. Wonosari, 18 Februari 2021, pimpinan sidang Dr. Andes Irawan Jatmiko MSI, mewakili peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2022, mohon berkenan nanti dari Bapeda, bagian organisasi, perwakilan OPD, perwakilan Penewu, dan yang kami undang dalam forum ini untuk berkenan membubuhkan tanda tangan dan alamat serta lembaga instansinya. Demikian Bapak Ibu untuk berita acara. Setelah kami bacakan, legalitas selanjutnya akan kami proses melalui luring. Bapak Ibu, tak terasa tadi sudah difoto oleh admin. Jadi untuk sesi foto sudah kita lewati. Nanti sekiranya ada Bapak Ibu yang ngersake rekaman ataupun foto acara ini untuk dokumentasi, bisa menghubungi kami sebagai panitia. Menginjak acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Kepada seluruh peserta, mari kita khidmat mendengarkan lagu Bagimu Negeri, dan yang hadir di ruangan mohon berkenan berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu peserta Forum Perangkat Daerah DPMPT Kabupaten Gunung Kidul yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara untuk forum kita kali ini, yaitu penutupan Forum Perangkat Daerah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk memberi masukan bagi kami dalam penyempurnaan Renja. Kami ucapkan terima kasih juga atas bantuan dan support-nya sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar dari awal hingga penghujung acara. Baiklah, untuk menutup acara, marilah kita tutup bersama dengan berdoa di tempat masing-masing dalam sikap sempurna. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu kembali di forum berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami DPMPT Kabupaten Gunung Kidul, mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan selamat kembali berkarya di posisi dan tempat kerja masing-masing. Matur nuwun.